Jamaah ibadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada acara inti kita pada pagi hari. Untuk tema kita mengangkat pagi hari ini dengan tema kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup. Ini merupakan tema yang perlu kita simak, mudah-mudahan kita dihadirkan ke dunia dalam rangka untuk bahagia dan kemudian berkah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemateri pada pagi hari ini adalah Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Ajir Abdi Munir LCMA. Beliau pengasuh pondok pesantren Darul Quwwah Manang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita betul-betul menyimak dan kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau waktu yang dapat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ashabul fudala, para alim, para ulama, para bini sepuh takmir Masjid Putih ya. Hidayatur Rahman, serta Ketua IKD Kota Probolinggo Ustadz Sauri. Kebetulan beliau ini wali santri juga. Sering ketemu jadinya. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah IKD Kota Probolinggo yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada halangan apa-apa, diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang sangat mulia ini, pengajian yang diselenggarakan oleh IKD Kota Probolinggo. Tentu kita berharap mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya kepada panjenengan semuanya, panjenengan bahagia apa mboten iki? Bahagia temenan sungguh-sungguh atau eto-eto? Pura-pura bahagia ya. Ya, saya yakin yang ada di masjid ini semuanya bahagia, insya Allah ya, bahagia. Dan kalau kita baca sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini luar biasa kita ini di pagi hari ini. Rasulullah mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pagi hari aman, aminan fi sirbihi, aman. Sirbun ini dimaknai sebagai aman dari segala macam kejahatan yang menimpa kita, keluarga kita ya. Aman. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita aman ya dari sisi itu, betul nggak? Ya. Kemudian wa mu'afan fi jasadihi, jasad kita tidak dihinggapi penyakit-penyakit yang luar biasa, sehat walafiat, betul nggak? Wa indahu qutu yaumihi, saya yakin panjenengan sudah punya beras plus lauknya untuk makan siang dan makan malam, betul nggak? Sampun sarapan apa dereng? Tapi kan sudah disiapkan. Ya. Wa indahu qutu yaumihi, qutu yaumihi maksudnya makanan hari itu. Berarti kita, karena kita biasa makan 3 kali ya.
pagi, siang, dan malam. Ada sebagian orang itu ini makannya hanya 2 kali kan. Kita biasa makan 3 kali dan harus pakai nasi gitu ya. Kalau belum makan nasi berarti dereng mangan, walaupun sudah makan kue sak kotak ini masih belum ya. Wa indahu qutu yaumihi, kata Rasulullah, faka'annama haizat lahud dunya bi khadafiriha, seakan-akan dia ini sudah diberikan dunia seisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nih hadis ini, karena bagi kita hidup ini ya dari hari ke hari, bahkan lebih kurang daripada itu, dari jam ke jam, bahkan mungkin dari menit ke menit, dari detik ke detik. Siapa yang yakin bahwasanya nanti hidup kita sampai zuhur? Kan enggak ya? Padahal kita sudah aman hari ini ya. Kemudian sehat badan kita, kemudian makanan kita masih tersisa untuk malam kalau kita meninggalnya di zuhur nanti. Betul napa mboten? Wah, Rasulullah mengatakan faka'annama hizat lahud dunya. Apa bedanya kita dengan seorang raja yang punya istana besar, punya kendaraan mewah, mungkin punya kapal pesiar, mungkin punya kapal jet pribadi ya. Nah, tapi kalau nanti juga zuhur meninggal, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, sama-sama punya makanan, paling juga yang dimakan hanya 1 piring, walaupun punya kulkasnya mungkin 10 Pak ya. Nah, isinya macam-macam ya. Yang frozen food itu ya, frozen food ya, yang isinya macam-macam. Tapi kalau meninggalnya nanti siang, untuk apa sisanya itu? Nah, ini luar biasa bagi yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang pagi harinya ya sudah tadi itu aminan fi sirbihi, aman ya. Kita bangun tidur tadi aman, tidak disengat kalau jengking Bu ya. Nah, kalau sekarang ini insya Allah aman lah ya. Rumah-rumah kita ini ular pun insya Allah tidak masuk, karena tempat ular sudah kita usir ya. Nah, jadi dan juga apa tadi, sehat badan kita ya, apalagi dicek kesehatannya insya Allah tadi sudah ya, tensinya berapa ya, kemudian kita punya makanan hari ini, sudah kita dianggap sebagai seorang raja yang punya segala-galanya di dunia ini. Nah, ini kita bersyukur, insya Allah semuanya kita bahagia. Nah, hanya catatannya, bahagia yang ini masih dianggap bahagia yang belum sesungguhnya. Nah, ya, yang belum sesungguhnya. Karena kita tidak beda dengan yang lain kalau yang seperti ini. Tadi ya saya katakan, mungkin ada orang yang tadi tidak bangun subuh, akhirnya bangunnya sampai sekarang mungkin masih baru bangun ya. Berarti dia belum sholat subuh. Kalau dia orang Islam ya, kalau dia bukan orang Islam ya pasti tidak sholat subuh kan. Nah, kemudian kalau nggak sholat subuh berarti dia ya jangankan sholat yang sunnah, yang wajib saja tidak ya, apalagi sholat qobliyah subuh dia tidak sholat. Nah, sebelum qobliyah subuh, nah kalau bagi hamba-hamba Allah panjenengan semuanya di sini ini pasti bangun untuk melaksanakan sholat tahajud kan ya. Nah, ditambah lagi sholat witirnya. Nah, padahal Rasulullah mengatakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu sama dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah itu, ini kebahagiaan yang lain kan katanya ya. Kebahagiaan yang lain yang hanya diraih oleh orang yang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ya, qobla subuh, sebelum subuh. Nah itu pahalanya sebanyak dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau yang tadi, Bapak sekalian, kesehatan kita, makanan kita itu akan kita tinggalkan. Tapi kalau yang ini kita akan bawa
ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi ketika kita bangun tidur baca doa apa mboten? Ya, apa di antara doa yang kita baca biasanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kami sedang belajar di pondok itu kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi yang biasanya disiarkan juga biasanya di grup wali santri. Kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi isinya adalah zikir-zikir, sampai baru kemarin sampai bab zikir setelah tidur gitu. Setelah bangun tidur. Ada satu zikir yang kalau kita baca ini selain yang tadi ya, itu luar biasa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita hafal semuanya zikir ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun dari tidurnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Modalnya apa, Pak? Modalnya apa? Bangun tidur melek la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, ini dimiliki oleh siapa? Ya oleh orang yang ketika bangun doa. Kalau tidak ya enggak kan. Kalau tidak ya tidak. Ada lagi doa. Doa bangun tidur ini. Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita terjemahkan ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, khalaqan nauma wal yaqadata, yang menciptakan tidur dan juga bangun. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dalam keadaan selamat ya, dan masih utuh ya, tidak ada yang kurang. Kemudian asyhadu anna Allah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, saya bersaksi bahwasanya Allah lah yang menghidupkan yang mati dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita membaca doa ini, Allah langsung mengatakan sodako abdi gitu ya, hambaku benar. Kita diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal modalnya apa? Doa itu tadi. Jadi tidak perlu biaya besar ya. Bangun tidur nyaman, karena sebelum tidur kita sudah doa juga. Bismikallahumma ahya wa amut, ya, kemudian kita tidur, apalagi didahului dengan wudu ya. Nah, kita bangun baca doa ini, kata Allah sodako abdi, hambaku benar. Kalau kita gabung dengan doa yang tadi, nah, kita sudah dapat berapa, Pak? Itu baru bangun tidur. Baru bangun tidur ya. Dan kata Rasulullah, ketika kita tidur itu setan itu nimbrung dengan kita ya. Ketika kita mau tidur itu didatangi oleh setan. Kalau nggak percaya jangan pasang kamera nanti ya. Kamera yang bisa mutu setan maksudnya. Kalau ada ya. Setan ini ngapain dia datang kepada kita? Kata Rasulullah, dia akan membuat 3 ikatan yang sangat kuat. 3 ikatan ini. Ikatan pertama di daerah sini ya, diikat oleh setan. Dia mengatakan alaika lailun tawil ya. Kamu punya malam yang panjang. Maksudnya tidak usah bangun-bangun ya, malam yang panjang. Ikatan pertama. Ikatan kedua begitu juga sampai 3 ikatan. Nah, kita harus melepaskan ikatan ini. Kata Rasulullah, ketika kita bangun kemudian membaca doa-doa setelah tidur, termasuk yang tadi itu 1 ikatan setan sudah
lepas. Kemudian kita pergi ke kamar mandi, berwudu, 2 ikatan sudah lepas. Kemudian kita sholat, 3 ikatan lepas. Makanya jaminan Rasulullah bagi orang yang seperti ini, fa asbaha nasyiton, dia hidupnya hari itu akan semangat. Ini jaminan Rasulullah. Masa kita nggak percaya dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, saya kok males ya? Ya dilihat bangunnya kapan, ketika bangun tidur doa apa enggak, setelah itu wudu apa enggak, setelah itu sholat apa enggak. Ya betul ya, Rasulullah mengatakan kalau enggak begitu dia akan malas hari itu, Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini semuanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Inilah insya Allah yang namanya kebahagiaan yang kita cari. Lalu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah bersama-sama ya kita berada di tempat ini insya Allah. Jadi siapa yang sudah dapat dunia seisinya? Mudah-mudahan kita semuanya. Siapa yang sudah dikatakan oleh Allah sadaqa abdi, ya, hambaku benar, mudah-mudahan kita semuanya. Nanti kalau panjenengan punya buku namanya Al-Adhkar, ya, insya Allah ini buku ini sudah dijual di mana-mana. Sekarang pun kalau tidak usah ke toko buku, di HP masing-masing sudah ada insya Allah, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Itu monggo dilihat babnya doa bangun tidur. Nah, nanti dipraktekkan. Saya sampaikan ke anak-anak. Coba kalau nggak bisa semuanya, ya malam inilah kita baca doa yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Besoknya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Besoknya lagi yang tadi itu. Jadi rutin begitu bolak-balik seperti itu, masya Allah. Ini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau santri-santri kita memang kita bangunkan jam 3 jam 3 kita bangunkan, ya. Ada yang bangunnya langsung berdiri, langsung ini ya responnya. Tapi ada yang masih dibangunkan berkali-kali, ya sih melungker itu ya ada. Sampai adzan subuh itu masih melungker itu ya ada. Jadi apa namanya, anaknya Pak Ketua IKD ini sekarang jadi pengurus, ya, pengurus kelas 5, merasakan betapa susahnya membangunkan adik-adiknya. Tapi begitulah ya, melatih, ya, melatih. Yang susah membangunkan pengurus juga ternyata. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ingin bicara tentang kebahagiaan, ya. Tadi yang pertama yang saya sampaikan itu adalah kebahagiaan yang relatif dan kebahagiaan di dunia. Jasad kita sehat, makanan ada, aman dari sekeliling, itu namanya kebahagiaan di dunia. Sedangkan bagi seorang mukmin bukan itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagi kita kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apa? Kebahagiaan dunia akhirat, karena doa kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi karena antara dunia dan akhirat itu jauh berbeda, maka kebahagiaannya tidak sama, Pak, ya, tidak sama. Kita melihat orang di dunia ini kelihatannya menurut ukuran kita, ya, orang ini sengsara, tetapi dia merasakan bahagia, ya. Tapi kalau di akhirat sepakat, ya, sepakat kalau karena hanya ada 2 tempat di akhirat, ya. Hanya ada 2 tempat, di surga dan di neraka. Atau sebelum ke surga semuanya ada 1 tempat lagi antara surga dan neraka, itu namanya Al-A'raf, ya. Al-A'raf. Al-A'raf ini kalau kita ditimbang nanti oleh Allah, timbangan kita 50 baik, 50 buruk, jadi persis, nggak ada lebihnya sedikit pun, ya, persis. Nah, itu ditempatkan di Al-A'raf oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang tapi nanti akhirnya masuk surga, tapi tidak tahu berapa lama di Al-A'raf itu, ya. Bagi yang di surga pasti ahli
yang berada di neraka juga mengatakan penduduk surga itu bahagia. Betul apa enggak? Yang di neraka ini, apalagi yang di surga pasti dia merasakan kebahagiaan ya. Bagaimana tidak bahagia ya? Segala macam yang menyusahkan di dunia ini ketika sudah berada di surga hilang semuanya. Kita sekarang masih sakit, pilek, batuk, demam, apalagi sekarang katanya sudah mulai naik lagi katanya kan gitu ya. Macam-macam lah, ada yang stroke, satenya enak ya, kambing muda, kepalanya juga dihidangkan ke kita. Aduh, saya nggak bisa makan ini katanya. Kenapa stroke? Nah, jadi susah. Tapi kalau di surga, wah, jenengan mau minta apa? Ya, walaupun mantan sakit yang sangat parah ya, kalau sudah masuk surga, wah ini sudah sehat walafiat semuanya, semuanya bisa dimakan, semuanya bisa dinikmati. Makanya kalau di akhirat sepakat namanya kebahagiaan itu adalah ketika berada di surga. Nah, kesengsaraannya kalau berada di neraka. Tidak ada orang yang berada di neraka itu walaupun dulunya di dunia itu hebat-hebat, kemudian bahagia di neraka itu tidak ada. Tidak ada. Semuanya merasakan kesengsaraan. Nah, kalau di dunia relatif, kan ya? Kalau di dunia namanya kebahagiaan itu relatif. Maka walaupun tadi disampaikan oleh Rasulullah seperti itu, ya itu adalah juga kebahagiaan yang relatif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga misalnya Rasulullah pernah mengatakan begini. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 dari 4 hal ini dianggap sebagai sebuah sa'adah. Sa'adah itu adalah kebahagiaan ya. 4 ini apa? Yang pertama kata Rasulullah adalah al-mar'atus sholihah. Istri yang soleh, wanita yang solihah ya. Ini yang pertama. Yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang ya. Yang ketiga adalah al-jarus soleh, tetangga yang baik, yang soleh ya, tetangga yang baik. Dan yang keempat adalah al-markabul hani ya, kendaraan yang nyaman. Nah, 4 hal kata Rasulullah ini adalah kebahagiaan. Yang pertama apa tadi? Istri yang soleha. Suaminya mana? Nah, Ustaz, kalau saya gimana, masa istri nggak dapat kebahagiaan juga ya? Kalau dibalik ya jadi ar-rajulus soleh atau suami yang soleh. Tapi biasanya memang ini bapak-bapak ini yang menjadi ini ya. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas, rumah yang atau tempat tinggal yang lapang, yang nyaman ya. Kemudian al-jarus sholih, tetangga yang baik, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Bapak sekalian, ini juga ini di dunia ya. Ini di dunia ya. Kan bisa jadi kita kebalikannya ya. Lawan daripada al-mar'atus sholih itu apa Bu? Ya al-mar'atus su gitu ya, wanita yang buruk, istri yang bolak-balik apa namanya ya gitulah ya. Kemudian al-jarus su ya, tetangga yang buruk. Tiap hari kita dapat hadiah dari tetangga kita. Apa hadiahnya? Ya, tetangga kita punya peliharaan kucing misalnya ngatain ya. Nah, kucingnya ini ngasih hadiah tiap hari. Karena kucing itu biasanya kalau memang buang anunya itu di situ, dia akan langganan di situ terus. Betul apa enggak? Nah, kebetulan kok dia langganannya di depan rumah tetangga. Waduh, ini namanya apa ya? Al-jarusu ya. Nah, karena kucingnya ya. Wal markabusu, juga kendaraan yang dibawa kemana-mana mogak-mogok saja itu ya. Punya motor mogak-mogok, punya mobil mogak-mogok, itu namanya al markab asu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al maskan ad-doyik, rumah yang sempit. Ini lawannya. Ya, ini
kata Rasulullah, ini arba'un minasyaqa, ya, sesuatu yang dianggap sebagai syaqa itu sesuatu yang menyusahkan, yang buruk, ya. Kalau tadi sa'adah, yang membahagiakan. Tetapi sekali lagi buat sekalian, ya, yang 4 hal tadi itu juga ukurannya di dunia ini. Memang, ya, istri yang soleh bisa mengantarkan kita insya Allah menjadi suami yang soleh. Kemudian kendaraan yang nyaman juga bisa, akhirnya kita kalau kemana-mana, apalagi kalau rajin ke masjid, ya, atau untuk membantu orang-orang, kendaraannya nyaman kan enak. Kita mau baksos ke gunung misalnya, nah kendaraannya mogok-mogok saja ya susah kan gitu ya. Nah, tapi kalau ke gunung kendaraannya Pajero gitu ya, yang apa namanya, jadi sampai sana itu nyaman gitu ya. Ya ini kan luar biasa ya. Kemudian rumah yang luas ya, sehingga bisa dipakai untuk pengajian, bisa dipakai untuk ini. Kalau rumah sempit, ya, jangankan untuk pengajian, untuk tidur saja susah ya. Tapi sekalian ini relatif ya, ini adalah sesuatu yang relatif. Sebab kalau ini dijadikan benar-benar dijadikan ukuran kebahagiaan, yang nggak masuk nanti banyak sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara mereka banyak yang rumahnya sempit. Rumah Rasulullah ukurannya berapa? Kamarnya. Kamar Rasulullah itu ukurannya kalau nggak salah 3x4 gitu ya. Ya ukuran kamarnya jenengan saja ada yang 5x4 mungkin gitu ya. Dan tidak ada kamar mandi di dalam kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak ada kulkasnya, nggak ada AC-nya, atapnya juga kalau ini bisa diraih dengan tangan, begitulah. Kamar Rasulullah kita kan atapnya tinggi gitu ya. Belum lagi ini dan itu. Nah, kalau ukurannya rumah yang luas itu menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya, maka banyak yang nggak bahagia nantinya kan gitu ya. Demikian juga sahabat-sahabat Rasulullah ya. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah ya, beliau ini pernah gini ceritanya, saya pernah suatu saat kelaparan, lapar betul ya, lapar sehingga untuk menanggulangi laparnya itu beliau keluar rumah ya. Ketika keluar rumah dijumpailah seorang wanita ya. Seorang wanita ingin memperbaiki sesuatu gitulah, atau yang membutuhkan air. Jadi akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya saya bantu. Ya betul, nanti setiap 1 ember besar upahnya itu 1 butir kurma. Ember besar, bukan ember kecil ya. Ember besar itu upahnya 1 butir kurma. Akhirnya belum angkat sampai 16 ember ya. Begitu selesai 16 ember sambil dihitung dengan jari, dikasih. Jadi hari itu dapat 16 butir kurma. Tangannya sampai melepuh-melepuh itu ya. Ini siapa? Menantu Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib ya. Suami daripada Fatimah, putri Rasulullah. Suatu ketika putri Rasulullah ini juga ngiling sendiri sampai capek ya, kasihan, datang kepada Rasulullah, "Mbok ya saya ini kasih pembantu ya." Karena datang nih, kata Rasulullah, "Enggak," katanya ya, Rasulullah ingin wallahu alam ya terhadap putrinya. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia yang seperti itu adalah kebahagiaan yang relatif. Bahkan kalau ukurannya itu harta, bisa jadi bukan membahagiakan ya, tetapi mensengsarakan. Tahu kisahnya Qarun? Qarun itu kurang apa? Kurang banyak apa hartanya ya? Anak kuncinya saja, ini belum gemboknya nih, anak kuncinya saja itu tidak kuat dipikul oleh banyak orang, saking banyaknya gudangnya berarti ya, saking banyaknya gudangnya. Datang keluar dari rumahnya dengan kemegahannya,
kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, mungkin pernak-perniknya semuanya dihias. Jangan-jangan kudanya itu jul-jul itu, kalau kita dulu naik dokar gitu, itu ada belnya kan, itu namanya jul-jul. Seharusnya jul-jul. Itu jangan-jangan itu terbuat dari emas semuanya kan begitu ya. Sehingga orang-orang yang miskin saat itu melihat dia keluar dengan kemegahannya itu, dia mengatakan, orang-orang miskin mengatakan, ya enak jadi korun ini ya. Aduhai sekiranya kita ini seperti korun ya, enak sekali, punya harta yang banyak, rumahnya ininya semuanya lah ya. Tapi orang-orang yang punya ilmu tentang hakikat dunia ini, dia mengatakan, enggak, itu bukan ya. Tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi, Bu? Hartanya, gudangnya, korunnya sendiri ditelan oleh bumi. Ketika ditelan oleh bumi itu, yang kemarin mengatakan enak jadi korun langsung mengatakan ndak enak jadi seperti korun itu ya. Wah, kalau seandainya kita seperti dia, wah kita juga akan ditenggelamkan. Inilah ya, di dunia ini relatif. Ada orang yang kelihatannya susah tapi dia sebenarnya bahagia kan? Bukan, bagaimana tidak bahagia? Kalau kita bandingkan tadi ya, ada orang yang kaya raya, tidurnya kasurnya empuk ya, tapi tidak bisa bangun kecuali matahari sudah terbit. Dapat apa pagi itu dia? Kalau dia seorang muslim, dan kemungkinan ada yang seperti ini, ada apa betul? Nah, buktinya tadi yang sholat subuh berjamaah di sini berapa soft? 3 soft gitu. Padahal rumah kiri kanan kita ini penuh dengan orang kan, yang menempati rumah-rumah ini pasti orang ya. Nah, kalau ditanya jenengan ini KTP ini nopo? Insya Allah muslim. Nah, kok nggak pergi ke masjid? Aduh, saya telat bangunnya. Misalnya begitu ya. Ada orang-orang yang seperti ini bangunnya terlambat. Bangun terlambat kalau 1-2 kali tidak masalah. Tapi kalau setiap hari, ya, kalau setiap hari seperti itu, wah ini bencana. Bedakan dengan tadi yang pergi ke masjid, ya, walaupun di rumahnya sempit, ya, mungkin tidurnya di atas amben, nggak ada kasurnya, sudahlah di atas amben digigiti tinggi lah ya. Jadi ya, dia bisa bangun jam 3 malam, kemudian dia sholat malam, doa kepada Allah, kemudian datang ke masjid. Rumahnya paling jauh dari masjid, dari rumah ke sini saja sudah dapat apa? Ya, setiap langkahnya dihitung pahala 1. Kemudian diangkat dosanya dihilangkan 1. Kalau 100 langkah ya 100 derajat, 100 dosa. Padahal belum tentu dia melakukan dosa kan? Baru bangun. Dosa apa yang dilakukan? Ya. Nah, kemudian begitu masuk ke masjid, buka pintu masjid, doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Apa yang diminta oleh yang datang ke masjid ini? Rahmat Allah. Begitu masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid. Apa ada namanya sholat tahiyatul bait ya? Kan tidak ada sholat tahiyat rumah, itu tidak ada. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Itu dapat pahala. Begitu dia duduk setelah sholat tahiyatul masjid, duduk ya, nunggu komat, malaikat sudah mendoakan. 3 yang didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Ini yang doakan siapa? Malaikat yang tidur di rumah. Walaupun di atas kasur yang empuk. Ini padahal tadi orang ini tidurnya apa? Di atas amben ya, yang ada tingginya, tetapi mendapatkan ini mana yang lebih bahagia daripada yang tadi? Tentu adalah yang ini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebenarnya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Dia mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia merasa bahagia saat itu karena berhasil
mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam hari dengan ibadah sampai sekarang lah, katakanlah begitu ya. Belum ada dosa yang dia lakukan tapi sudah diisi dengan ibadah-ibadah yang seperti itu. Masya Allah, alangkah bahagianya. Dan karena ini adalah bukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini, walaupun dia pasti merasa bahagia. Orang yang orientasinya hidupnya adalah akhirat, dia akan merasakan bahagia dengan amalan-amalan seperti itu. Tapi kalau orang yang orientasinya hidupnya di dunia, ya, itu sholat subuh niku rasanya berat sekali. Sholat subuh lo nggak bahagia, karena sholat subuh 2 rakaat itu nggak bahagia, susah sekali, ya, susah. Mau wudhu itu kok susah bang, padahal kalau wudhu ini kok bagaimana kata Rasulullah, orang wudhu pasti awalnya mengucapkan Bismillah kan ya. Nah, Bismillah itu sudah dapat berapa pahalanya ya? Kalau itu ayat Quran Bismillahirrohmanirrohim ada 19 huruf kali 10 sudah 190 ya. Nah, doa habis itu kita basuh muka apa? Kata Rasulullah, dosa-dosa ini akan keluar bersama dengan tetesan air yang kita sapukan ke anggota tubuh kita. Dia akan merasakan bahagia karena dosa-dosanya itu. Tapi ini orang yang berat, wudhu saja berat, akhirnya wudhunya nggak sempurna kan. Saya pernah bajunya bagus di airport ini di Jakarta waktu itu kalau nggak salah ya. Bajunya pakai batik bagus ya. Ya waktunya sholat wudhu beliau, wudhu. Saya di sampingnya ya, terpaksa melihat kan karena di samping. Wudhu, ya, di kepalanya, mukanya nggak masalah. Begitu sampai di tangannya, batiknya ini kan lengan panjang sempit, mungkin sempit lah ya. Jadi susah kalau mau ditarik sampai ini susah. Sehingga sampai di pertengahan ini, ketika membasuh tangan, siku-sikunya nggak dibasuh. Dan ini sholatnya sah no pembuatan? Ya nggak sah sholatnya, kan gitu ya. Itu berat, batiknya ini lebih mahal daripada sholatnya kan begitu ya. Nah, atau kalau kita naik kendaraan, baik itu bis ya, atau kereta api dari Jakarta ke Probolinggo lah katakanlah, pasti nanti sholat subuhnya itu biasanya di atas kendaraan, kan ngoten nggih? Nah, biasanya di atas kendaraan itu jenengan hitung satu gerbong itu siapa yang sholat ketika saat subuh tiba. Nah, ada yang punya alasan enggak lah nanti karena ini sholat di atas kendaraan, sholat wajib, kalau nggak menghadap kiblat nanti tidak sah, berarti sholatnya nanti ditunda setelah turun. Bener nggak itu nanti sholat ketika turun ya? Jangan-jangan itu hanya sebuah alasan saja. Padahal sholat subuh itu wajib mau mboten? Wajib. Nggak ada alasan walaupun sakit seperti apapun ya, namanya sholat nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Itu sholat nggak boleh ditinggalkan. Sakit parah seperti apapun ya, makanya dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa wudhu, tayamum ya. Nggak bisa tayamum ya sudah sebisanya ya, apa yang penting sudah niat ingin bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa sholat sambil berdiri ya duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring ya, kira-kira apa gerakan lagi? Kalau hanya matanya saja yang masih memberikan isyarah ya matanya saja. Kalau sudah hilang sadarnya malah nggak wajib kan katanya. Orang gila itu lebih bahagia mana? Orang gila dengan orang waras ya? Ya. Kalau orang waras itu kan dianu ya, setiap amalannya dicatat, setiap kata-katanya dicatat oleh malaikat, baik buruknya. Orang gila enggak ya? Orang gila mau telanjang di tengah jalan nggak dicatat oleh malaikat ya, mau bunuh orang pun nggak dicatat sama malaikat. Orang gila ya. Tapi nggak usah lah bercita-cita jadi orang gila ya. Sekalian, yang kita kejar adalah as-sa'adah, kebahagiaan di akhirat ya. Nah, untuk sampai ke sana itu bagaimana caranya ya? Tadi sebenarnya amalan-amalan yang seperti itu ringan, tidak perlu modal besar, itu sudah mengantarkan kepada kita bahagia di akhirat.
Untuk bangun, baca doa itu tidak perlu modal besar ya. Untuk sholat sebenarnya tidak perlu modal besar. Yang diperlukan adalah istiqomah. Nah, makanya saya akan menyampaikan ya ayat ini, mudah-mudahan ini menjadi sampai jam berapa nih Ustaz? Saya kalau ngomong nanti terlalu panjang ya. Sampai jam itu? Jam 8 ya. Oke. Insya Allah jenengan nanti bisa membuka ayatnya ini biasa dibaca oleh para imam ya, dan yang mengamalkan ini nanti akan menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini surah Fussilat ya, surah Fussilat ayat 30. Nah, mulai ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ayat 30 sampai ayat 36 ini kalau kita amalkan dijamin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, coba. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini berarti siapa? Orang Islam. Nggih napa nggih? Ya. Kita semuanya insya Allah ya karena memang untuk masuk menjadi seorang muslim harus bersyahadat itu diucapkan kan katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama ini innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah istiqomahnya nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Allah sebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, langsung dijanjikan sebuah ganjaran-ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, ya. Akan turun bukan hanya satu malaikat tetapi banyak malaikat, miliaran malaikat. Yang nuzulnya itu adalah tatanazzal. Tatanazzal itu adalah bertubi-tubi turunnya. Karena dalam bahasa Arab itu setiap perubahan dalam kalimat itu memberikan makna yang baru. Misalnya kalau jenengan ibu-ibu ya motong daging misalnya itu namanya qoto'a al-lahm, qoto'a gitu saja itu motong, sekali potong sudah selesai. Tetapi kalau qoto'a ditambah sidah ya, di huruf to-nya qoto'a itu menjadi apa? Motong berkali-kali. Ya, mencincang itu namanya qoto'a. Nah ini juga begitu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun bertubi-tubi. Untuk apa malaikat turun itu? Untuk mengatakan kepada mereka yang mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu itu adalah alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Ini artinya apa? Kalau orang nggak takut dan sedih itu artinya apa? Bahagia. Nggih apa nggih? Nggak takut itu terhadap masa depan, tidak sedih terhadap masa lalu. Itu namanya bahagia. Ya. Kalau hartanya banyak masih takut, itu nggak bahagia. Nggak bahagia. Takut nanti dicuri orang. Ya kapan bahagianya? Tidurnya nggak nyenyak, kan ngeten. Sudah disimpan di bank, jangan-jangan ini banknya bangkrut semuanya kan? Akhirnya nggak bisa ditarik duitnya. Ini kan mau resesi itu kan yang ketar-ketir adalah mereka yang menyimpan uangnya ini. Karena duitnya di bank nggak ada semuanya ya. Mau ditarik
miliaran, duitnya nggak ada, akhirnya ditunda-tunda, kan gitu. Akhirnya khawatir ya. Jadi orang yang tidak takut dan tidak sedih berarti orang yang bahagia ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dunia dia tidak takut dan tidak sedih, di akhirat oleh malaikat diberitahu akan mendapatkan surga yang dijanjikan untuk mereka. Tambah lagi apa? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga lah ya. Atau yang keempat ya. Malaikat turun kemudian memberikan keyakinan kepadanya, tidak takut dan tidak sedih. Kemudian Allah berikan surga. Kemudian Allah berikan apa lagi? Allah berikan wa absyiru bil jannati allati nahnu auliyaukum. Nahnu ya. Kalau ini adalah malaikat ya, para malaikat. Kalau dengan Allah sekalian ya, Allah dan para malaikatnya menjadi wali-walinya, menjadi penolong-penolongnya, menjadi pelindungnya ya, menjadi tempat untuk memohon pertolongan. Dan kalau Allah yang tolong, tidak ada yang bisa menolak ya. Semuanya kalau Allah yang sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menolak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un. Di surga itu tidak ada yang dilarang. Nah, tadi yang saya katakan, walaupun jenengan mantan-mantan yang punya sakit parah-parah itu, kalau sudah di surga, Masya Allah ya, ada ya, petani masuk surga. Seorang petani, hobinya apa Pak? Kalau petani, hobinya apa? Ya nanem kan gitu ya, macul, nanem. Dan kalau melihat tanamannya itu bagus, pasti dia akan seneng. Nah, karena dia masuk surga, dia ingin juga nanam di surga, gitu ya, Masya Allah. Jadi dia ingin, ya saya inginlah nanam-nanam di surga katanya. Dan itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kita kehendaki nanti di surga ini akan diberikan. Dan kalau nanam di surga, ya nggak capek-capek kayak nanam di dunia. Ya. Mau buahnya durian yang seperti apa, itu akan keluar durian yang kita inginkan. Ya. Apukat, mau aligator, mau apukat apa saja ya, itu akan keluar apa yang kita inginkan. Nah, kalau panjenengan jadi pedagang, mau dagang di surga, ya. Jadi itu. Kemudian nuzulam min ghafurir rahim, itu semuanya adalah hidangan ya. Itu semuanya adalah hadiah. Itu semuanya adalah apa yang disediakan oleh siapa? Min ghafurir rahim. Kenapa kok sifat ghafur dan sifat rahim yang disebutkan di sini? Karena Bapak sekalian, orang yang mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu ini juga tidak terlepas dari dosa. Betul apa betul? Ya. Makanya yang diharapkan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini Allah katakan nuzulan min ghafur, berarti dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim, kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, kalian ini masuk surga bukan karena amalan kalian. Kaget sahabat-sahabat, sudah sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa ya, baca Al-Qur'annya, ibadahnya, bahkan perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ketahuilah kalian masuk surga itu bukan karena amalan kalian. Akhirnya para sahabat, nah panjenengan bagaimana wahai Rasul ya? Apa juga begitu? Iya, saya juga begitu. Saya masuk surga bukan karena amalan saya ya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dibandingkan antara hadiah dengan amalan, nggak nyucuk kan? Nggak nyucuk ya. Nggak nyucuk ya. Surga, bayangkan di surga itu ada kemah. Kemah terbuat dari mutiara ya. Mutiara Bu ya. Mutiara dari ujung sini ke ujung sana, nggak kelihatan ini. Ibaratnya mungkin dari sini ke Lumajang gitulah ya. Besarnya kemahnya itu. Dan yang penghuni surga itu punya keluarga-keluarga di ujung sana itu nggak kelihatan. Padahal tingginya kita saat itu di surga 60 hasta.
60 hasta itu sama dengan 33 meter atau 30 meter lah. Panjenengan nanti tingginya menjadi 30 meter, istri kita 30 meter. Berarti rumah kita kan seberapa? Ini ada kemah di dalam istana ya, yang besarnya seperti itu, masya Allah. Jadi luar biasa kalau sudah di surga ini. Nah itu makanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak sebanding dengan amalan kita. Kita masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang masuk ke masjid didoakan oleh malaikat Allahumma arhamhu. Nah ini luar biasa, karena yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kecuali bagi orang-orang yang muhsinin ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat iya, tapi untuk mendapatkan rahmat itu harus kita, nah jenengan hadir di sini berarti untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah. Kita sholat 5 waktu untuk mendapatkan rahmat Allah. Anak berbakti kepada orang tuanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Orang tua ya mendidik anaknya dengan baik untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau sudah diraih rahmat Allah ini, nah surga akan kita dapat. Nuzulan min ghafurir rahim. Nah, di antara amalannya adalah ayat yang ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang mengajak kepada kebaikan. Ketua IKADI, pengurus IKADI, ketua takmir ya, pengurus takmir masjid setiap hari ngajak kepada kebaikan. Betul napa mboten? Panjenengan di rumah bapak-bapak ketika ayo kepada istrinya, ayo baca Al-Qur'an, itu ngajak kebaikan. Ibu-ibu kepada anaknya, "Le ayo ndang ngaji nang masjid." Itu adalah kebaikan. Ini ahsanu qaulan. Perkataan yang terbaik, bukan hanya yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz, tidak. Kita semuanya bisa mengeluarkan ahsanu qaulan, kata-kata yang terbaik, yaitu ketika apa? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini lintas apapun, lintas profesi. Yang petani bisa juga mengeluarkan kata-kata yang terbaik ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bupati, wali kota ya, ini peluangnya sangat besar ya, ketika mengajak rakyatnya untuk kebaikan. Misalnya kalau pegawai di Pemkot ini kira-kira berapa orang ya, pegawai negerinya ya? Ada 1000 orang lebih ya. Bupati punya kaulnya, bupati itu bisa berbentuk tulisan nantinya, punya kebijakan semuanya harus sholat berjamaah di masjid, kalau yang enggak saya pecat nanti misalnya gitu ya. Wah ini luar biasa ya, itu ahsanu qaulannya bupati itu di situ ya. Ada lokalisasi tutup semuanya, itu ahsanu qaulannya di situ, yang kita nggak bisa melakukan tapi bupati bisa. Nah itu kan jadi lintas profesi, lintas apapun, dan tidak ada profesi yang buruk ketika kita mengatakan atau kita mengatakan kebaikan untuk mengajak kepada Allah. Kalau pencuri ya bukan profesi nih ya, jangan dianggap semua profesi itu pencurian itu bukan profesi, itu kejahatan ya, kejahatan. Namanya profesi itu adalah sesuatu yang baik. Ibu-ibu guru adalah sesuatu yang baik. Coba anak kita bisa ngaji itu siapa yang ngajari? Kita atau gurunya? Nah, berapa pahalanya guru-guru TK itu yang ngajar, guru-guru TPQ? Masya Allah, luar biasa ya. Ini ahsanu qaulan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, ditambah lagi apa? Wa amila sholiha, ya, diiringi dengan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, ya, ditegaskan lagi dengan saya adalah orang muslim. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya amalannya adalah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ini amalan yang berikutnya. Ini semuanya adalah kunci nama kebahagiaan yang sesungguhnya. Idfa billati hiya ahsan.
balaslah dengan yang lebih baik. Nah, gitu ya. Idfa billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang ater-ater makanan ke rumah jenengan, ibu-ibu ya, yang diantarkan itu kepala kambing. Yang lebih baik dari kepala kambing itu apa? Kepala sapi. Idfa billati hiya ahsan ya. Jadi berikan dengan yang lebih baik ya. Itu kalau antara baik dengan baik kan gitu ya. Antara baik kita berikan yang lebih baik. Kan selalu ini kan ayat ini, kalau orang melakukan keburukan kepada kita, jangan dibalas keburukan, tapi idfa billati hiya ahsan. Dan ini kata ahli tafsir ya, termasuk Imam Ibnu Katsir. Ini rumus kita bermuamalah dengan orang lain ya. Cara menundukkan lawan ya, cara menundukkan lawan ini kalau itu berupa manusia adalah dengan ini, idfa billati hiya ahsan. Orang setiap kali, setiap saat mencaci maki kita, jangan dibalas. Jangan dibalas dengan cacian, tapi balaslah dengan hadiah. Lama-lama bosan sendiri dia. Bisa jadi berbalik, malah ini orang saya caci kok nggak mempan-mempan, saya fitnah nggak mempan ya, tapi saya malah dikasih hadiah. Dia akan berbalik. Nah ini ayatnya sudah begini bunyinya, idfa billati hiya ahsan. Nah ini kalau sesama manusia ya, sesama manusia itu begitu caranya, idfa billati hiya ahsan. Walaupun kita punya hak membalas ya, punya hak membalas, tetapi lebih baik kalau kita lakukan dibalas dengan yang lebih baik ya. Karena kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim kan ya. Kemarin jadi musuhan, kalau sudah idfa billati hiya ahsan maka akan menjadi waliyun hamim. Bukan saja sohibun hamim, tapi waliyun hamim. Kalau sohib itu kawan yang akrab, kawan karib. Ini lafadz Al-Qur'annya bukan sohibun tapi waliyun. Bukan saja menjadi sahabat, tapi menjadi penolong, menjadi pembela. Nah, jadi kalau kita hidup di mana saja ya, menemui hal ini Bapak sekalian ya, maka ini kunci keberhasilannya. Orang yang memusuhi kita akan berbalik arah menjadi pembela kita. Itu Rasulullah kan begitu. Ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, wahai Rasul, ini kan penduduk Mekah sudah keterlaluan ya. Sudah keterlaluan, Rasulullah diusir ya, sampai berdarah-darah ya, di Taif sampai berdarah-darah, mau balik ke Mekah. Ini ya kalau diterima, kalau tidak bagaimana kan begitu. Karena Rasulullah sudah keluar, mau masuk lagi, sedangkan di Mekah itu masih suasananya sangat membenci Rasulullah. Datang malaikat, wahai Rasul, mau nggak? Ini ada penawaran, diangkat bukit yang ada di Mekah itu untuk ditimpakan kepada penduduk Mekah. Kata Rasul, jangan. Jangan. Padahal kalau Rasulullah iya saja, ya sudah habis semuanya kan. Jangan. Kata Rasulullah, saya ingin akan lahir dari mereka justru keturunan yang mau beribadah kepada Allah. Bayangkan ya, keinginan Rasulullah yang lahir dari mereka, tapi yang diijabah oleh Allah bukan yang lahir dari mereka saja, mereka juga akhirnya tunduk dan menjadi pembela yang luar biasa kepada Rasulullah ini ya. Kemudian sekalian, terakhir, ini kayaknya terakhir ini, kunci terakhir, dua lagi lah ya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa la ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Itu semuanya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar ya. Sabar berdakwah. Kayak membuat acara ini, kalau nggak sabar lama-lama bubar Zat ya. Pengajian IKD ini kalau nggak disabari lama-lama bubar ya. Ini harus sabar. Memang begitulah ya. Di dunia inilah tempat kita bersabar. Dunia inilah tempat kita beramal. Kata Imam Ali, dunia adalah amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang ini adalah tempat yang kita beramal, belum waktunya dihisab. Nanti di akhirat nanti waktunya dihisab, sudah tidak ada lagi peluang untuk beramal. Nah terakhir, nah kalau musuh kita itu setan bagaimana kan itu ya?
Karena setan ini juga menjadi sumber bencana kita. Yang menyebabkan kita nggak bahagia ini juga setan, ya, yang nggak kelihatan ini. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka ya minasyaitani nazghun fasta'id billah ya. Kalau terasa dalam diri kita diganggu oleh setan, maka caranya bukan idfa billati hiya ahsan, enggak boleh kompromi sama setan, itu enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Nah, kalau dengan setan ini adalah fasta'id billah. Ya, karena setan enggak kelihatan, bagaimana kita melawannya? Kita sudah kalah set kalau melawan setan. Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Tapi setan melihat kita, kita nggak melihat dia. Dari situ kita sudah kalah sebenarnya. Tetapi tidak ada istilah kalah kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu berapa jumlah setan, ya, yang tahu di mana tempatnya setan, yang tahu bagaimana setan itu menggoda kita. Maka mudah, simple, kata Allah, fasta'id billah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mintalah pelindungan kepada Allah, jangan minta kepada konconya setan juga. Ya seneng lah kalau gitu ya. Yang dilawan setan kok minta tolong kepada kawannya setan. Kira-kira menang apa mboten? Ya ndak akan menang ya, ndak akan menang. Pasti mesti kalah kita. Dan yang kita tolong adalah, nah ini Bapak sekalian, kalau kita ini lakukan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita akan bahagia, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Insya Allah saya sendiri mohon doa Bapak sekalian ya, karena memang berat ya di saat-saat sekarang ini kita membahagiakan diri kita berat, membahagiakan keluarga juga berat, membahagiakan anak supaya nanti meraih kebahagiaan yang sebenarnya juga berat ya, berat. Artinya ini kan harus melalui proses pendidikan yang kira-kira anak kita nanti itu bahagia dunia akhirat, kan begitu. Nah ini ternyata tantangannya sangat luar biasa beratnya. Makanya mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebahagiaan-kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurangnya di sana sini. Kalau ke Malang ya, monggo mampir ya, sama Ustadz Sauri ya, Ustadz Hasan Sauri. Monggo mampir, gampang ya. Keluar tol Pakis sudah ketemu pondoknya ya. Tadi malam saya berangkat jam berapa ya? Jam 8 saat ya, jam 8 malam. Saat sampai sini jam 10-an lah kira-kira begitu ya, sampai penginapan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali, tidak hanya sekarang tapi yang lebih penting nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Oh ya. Baik, alhamdulillah. Jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi materi kita. Mungkin dari jamaah tadi ada yang mau tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan materi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ilmunya. Nggih. Tapi kita sampai ketika sudah sekarang ya, kemudian ternyata aku dulu salah, aku dulu pernah meninggalkan sholat, dan sekarang baru sadar karena tadi kalau dulu rasa berdosa juga melakukan seperti itu, penyesalan sekarang siapa? Nah, ini gimana solusinya menghadapi yang seperti ini? Apakah saya yang melakukan itu harus mengganti sholat yang dulu pernah saya tinggalkan kemudian minta ilmu itu atau bagaimana? Iya, iya. Nggih. Nggih, terima kasih. Langsung ya? Oh, nggih. Jadi dari pertanyaan Ibu Silan? Oh, nggih, Bu dia. Pertama yang harus kita pahami tentang paham dan tidak paham, ya. Nah, karena pertanyaan tadi dulu belum paham. Kalau kaitannya dengan ini, sebenarnya ketika seseorang itu belum paham apa-apa, ya, belum paham apa-apa, maka tidak dihitung, ya, karena ketidakpahamannya. Misalnya ada orang mencuri, ya, dan belum paham bahwasanya mencuri dalam Islam itu hukumnya haram, kan? Nah, ketika dia mencuri dan belum paham bahwasanya hukumnya itu haram, maka saat dia mencuri, dia tidak berdosa. Karena apa? Belum paham kalau mencuri itu haram, kan gitu ya. Hanya pertanyaan apakah benar nggak paham, kan gitu ya? Atau gitu ya. Itu yang harus menjadi pertanyaan kita, ya. Artinya kalau betul-betul tidak paham, maka yang wajib adalah dipahamkan. Sama dengan orang yang baru masuk Islam, banyak sekali yang belum paham tentang Islam ini, kan itu ya. Maka dia harus belajar supaya paham. Belum paham sholat, ya harus belajar sholat. Belum paham puasa, harus belajar puasa. Sehingga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, disebutkan anak yang balik, ya, misalnya baliknya sekarang, ya, pagi ini jam 8, ya, dia balik, anak kita balik. Kewajiban yang harus dia lakukan setelah ini apa? Nanti duhur, sholat, kan? Sebelum dia balik kan dia tidak wajib apa-apa, Bu, ya. Subuh tadi kalaupun dia nggak sholat tidak ada masalah karena belum balik. Tapi setelah dia balik, maka sholat duhur dan seterusnya sudah menjadi kewajiban. Ketika dia tidak sholat duhur, maka sudah dicatat sebagai dosa. Oleh karena itu, kewajiban pertama si anak yang baru balik ini saat itu adalah belajar sholat duhur. Itu wajib bagi dia belajarnya, karena dia akan melaksanakan satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Karena sholat itu harus wudhu, maka dia otomatis wajib belajar wudhu. Wajib hukumnya, bukan sunnah lagi, wajib, karena dia akan sholat. Baru kemudian dihitung kadar kemampuannya seperti apa. Biasanya kalau belajar surah Al-Fatihah ini kan jangan-jangan sampai duhur dia belum hafal surah Al-Fatihah, kan gitu ya. Nah, itu semampunya nanti, semampunya. Nah, artinya di sini seseorang tidak akan diapa-apakan sebelum dia paham, ya, dia paham. Nah, kemudian kalau sudah paham kok dia tinggalkan, nah itulah yang bermasalah, ya. Sudah tahu kalau sholat duhur itu wajib, tapi kemudian masih ditinggalkan. Nah, itulah yang bermasalah. Banyak di tengah-tengah kita, ya kita doakanlah mudah-mudahan, karena sholat itu benteng terakhir, ya. Benteng terakhir bagi kita, bagi seorang muslim itu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah jebol, habis sudah, ya. Namanya benteng terakhir, ya. Benteng terakhir itu sholat. Nah, ada yang kemudian
menyadari bahwasanya sudah tidak sholat sekian lama. Nah, sholat yang dia tinggalkan itu bagaimana supaya, karena sholat ini adalah dosa dia kepada Allah ya. Ada dosa itu ada dua, dosa kepada manusia ya sebenarnya kepada Allah juga, tetapi ada hak manusia yang harus diselesaikan. Ada yang langsung dengan Allah. Orang nggak sholat berarti dosanya langsung kepada Allah. Orang mencuri ini dosa kepada Allah, tapi juga ada hak orang lain yang dia ambil. Kalau yang mencuri yang mengambil hak orang lain ini, dia akan dimaafkan oleh Allah kalau sudah dikembalikan atau diikhlaskan, atau dengan cara-cara tertentu lah. Kalau seandainya tidak mungkin, misalnya mau dikembalikan duitnya, orangnya nggak tahu di mana tempatnya ya. Atau misalnya orangnya sudah meninggal, ahli warisnya nggak tahu, ini bagaimana kan itu ya. Maka itu kata para ulama, sudah sedekahkan saja, niatkan ini adalah pahalanya diberikan kepada yang sudah disakiti itu ya. Nah ini. Tapi kalau dosa kepada Allah, misalnya sholat, apakah harus diqadha nggih? Nah itu ya. Apakah harus diqadha atau tidak? Ini memang ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, ada diantaranya pendapat-pendapat gitu, pendapat-pendapat, ada juga yang membatasi ya, karena kalau misalnya katakanlah jenengan ada seseorang lah ya, mulai dari usia 20 tahun, sekarang usianya 60 tahun misalnya, tidak sholat, padahal tahu kalau sholat itu sadar-sadarnya kalau sudah tua berarti 40 tahun tidak sholat, ini ya apa ngitungnya kan gitu ya, bagaimana ngitungnya? Sedangkan kalau dilaksanakan pun berarti perlu waktu 40 tahun kan gitu ya. Kalau setiap sholat subuh ditambah 2 rakaat lagi sholat subuh yang ditinggalkan setiap hari begitu ya. Nah, sehingga ini akan memberatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan hambanya. Kita tobat saja itu Allah sudah bahagianya luar biasa kan begitu ya. Kita datang kepada Allah, ya Allah saya memang ya Allah tidak sholat selama 40 tahun, tapi saya tobat ya Allah sekarang ini tobat gitu. Itu sudah bahagia Allah Subhanahu wa taala. Nah caranya memang kita setelah itu jangan tidak sholat ya, sudah sholat. Adapun yang lalu-lalu, ada yang mencoba meringankan dengan cara ya sudah, yang ingatnya berapa lama itu dilakukan, diqadha maksudnya ya, diqadha. Iya, ada yang mengatakan begitu. Ada yang membatasi setahun ya, setahun ini sangat mungkin lah ya. Ada yang mengatakan ya sudah, karena itu sudah masa lalu, tidak ada perintah dari Rasulullah seperti puasa. Kalau puasa memang ada perintahnya, perintah untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan kan ada Bu ya. Kalau kita tidak puasa, baik itu udzur syar'i ataupun kalau udzur syar'i ibu-ibu haid misalnya, kan itu harus diqadha ya. Ataupun tidak ditinggalkan, sengaja dia tinggalkan, itu juga harus diqadha kan begitu ya. Tapi sholat tidak ada perintahnya seperti puasa. Hanya para ulama berpendapat begini, Rasulullah kan pernah melakukan qadha sholat, ini istilahnya qadha sholat ya. Nah, padahal sebenarnya itu menurut pendapat yang lain itu bukan qadha sholat. Apa itu kejadiannya? Suatu ketika Rasulullah capek bersama sahabat-sahabatnya dalam sebuah peperangan. Kemudian yang ditugaskan untuk jaga malam itu Sayyidina Bilal. Nah, ya, Bilal. Rasulullah tidur, semua sahabat tidur ya. Bilal jaga malam, padahal ya sama capeknya. Sama capeknya. Lah, Bilal tertidur juga Bu akhirnya ya. Bangun-bangun itu sudah disengat matahari ya. Nah, sudah disengat matahari. Akhirnya bangun, wah kaget semuanya. Nah, Bilal bangunkan Rasul, bagaimana ini? Ya sudah kita sholat. Nah ya, sholat subuh matahari sudah terbit. Itu kan sholat di luar waktu subuh kan katanya. Nah, sesuatu yang dilakukan di luar waktunya dalam istilah fikih itu disebut qadha kan gitu. Itu disebut qadha. Kalau sesuatu dilakukan pada waktunya disebut adaan ya, ada. Tapi kalau di luar waktunya disebut qadha. Rasulullah sholat subuh di luar waktu, makanya istilahnya adalah qadha. Nah, berdasarkan kepada ini, nah itu yang kemudian membolehkan
qada itu. Tapi bagi yang mengatakan tidak usah karena tidak ada perintahnya untuk qada salat, ya Rasulullah kan memang bagi orang yang seperti itu kejadiannya waktu adanya ketika bangun, nah, bukan disebut qada tapi disebut ada juga karena bangunnya ya seperti itu ya, ketinggalan matahari. Nah ini ada apa namanya pendapat-pendapat seperti itu yang kalau saya berdasarkan kepada tadi itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Yang penting setelah ini betul-betul tobat ya. Jangan sampai meninggalkan sholat lagi. Tapi kalau tadi artinya tidak tahu, tadi hukum tidak tahu sudah kita jelaskan. Tapi kalau ini bagi orang yang tahu, yang paham bahwasanya itu dilarang, tapi masih tetap dilakukan. Nah, maka ada cara-cara tobat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Baik, karena tadi kenaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada lagi yang mau menanyakan kepada saya. Najrul billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan panjenengan ini pernah saya dengar. Seseorang bertanya kepada seorang ulama gitu, tentang mepetnya waktu antara qomat dengan kita mau sholat apa ini. Kalau dibuat dua sholat nggak cukup waktunya ya. Nah, akhirnya jawaban daripada beliau, dua-duanya adalah sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah. Sholat qobliyah subuh juga sholat sunnah. Sehingga bisa digabung niatnya untuk satu sholat. Niatnya adalah untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh. Tapi sholatnya 2 rakaat. Nah itu jadi bisa seperti itu. Kalau sudah mepet waktunya. Sama dengan puasa sunnah ya. Kalau puasa Senin Kemis misalnya kita puasa digabung dengan puasa nyaur, nggak boleh ya. Nyaur utang bu ya. Nyaur utang sekalian niat puasa sunnah Senin Kemis, nggak boleh ya. Itu harus satu saja. Nah, sholat subuh digabung dengan sholat qobliyah subuh, nggak boleh. Kayak sholat subuh saja ya. Nah tapi kalau sunnah dengan sunnah, nah, itu dimungkinkan untuk digabung ya. Walaupun masing-masing ada ta'yinnya ya. Kan ta'yin itu adalah penentuan jenis. Yang kita lakukan ini sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid, itu kan penentuan jenis ya. Nah, walaupun itu masing-masing jenisnya berbeda, tetapi karena hukumnya sama ya, sunnah dengan sunnah itu bisa digabung. Nah, tapi kalau yang wajib dengan wajib, nah, misalnya jenengan nadar ya, ada kan kalau nanti saya nikah lagi saya akan puasa 30 hari misalnya gitu ya, bapak-bapak ya, ya benar jenengan nikah lagi kan. Nah, jadi nadarnya puasa 30 hari. Nah dilaksanakan di bulan suci Ramadan 30 hari, nggak boleh ya, nggak boleh itu ya karena wajib dengan wajib sendiri-sendiri dia, sendiri-sendiri. Nggak boleh. Sama dengan ini orang badal haji, satu orang itu kan hanya bisa melaksanakan satu badal ya. Wah ini karena ini ya maunya banyak yang dia dapat. Akhirnya 10 orang dikerjakan oleh 1 orang ya. Dilihatnya saya haji ini untuk si fulan sampai 100 orang. Nah, ini nggak bisa ya, karena satu haji hanya untuk satu
Nah, satu orang ini yang fardu boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kaitannya dengan salat tahiyatul masjid dengan ba'diyah. Oke, insyaallah. Cukup, alhamdulillah. Ya. Doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas hadiah apa yang disampaikan dan mudah-mudahan kita sama-sama amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tadi sekarang diinformasikan kepada jamaah tadi yang mau cek kesehatan dan kemudian konsultasi keluarga sakinah di silakan langsung menuju